Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia juga terdiri atas ribuan pulau, beragam budaya, ratusan suku, ratusan bahasa daerah. Hal ini merupakan keunggulan Indonesia dilihat dari segi kependudukannya. Jumlah penduduk di setiap wilayah atau provinsi maupun pulau juga berbeda-beda dengan angka pertumbuhan yang berbeda pula. Kalian telah mengamati peta persebaran dan kepadatan penduduk Indonesia tahun 2010. Berdasarkan peta tersebut, kalian mengetahui bahwa persebaran penduduk tidak merata. Mengapa persebaran penduduk tidak merata? Faktor penyebab persebaran penduduk yang tidak merata antara lain: 1. Kesuburan tanah. Daerah atau wilayah yang ditempati banyak penduduk karena dapat dijadikan sebagai lahan bercocok tanam dan sebaliknya. 2. Iklim. Wilayah yang beriklim terlalu panas, terlalu dingin, dan terlalu basah biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal. 3. Topografi atau bentuk permukaan tanah. Pada umumnya, masyarakat banyak bertempat tinggal di daerah datar. 4. Sumber air. 5. Perhubungan atau transportasi. Proyeksi penduduk Indonesia disusun berdasarkan hasil sensus dan survei dengan mempertimbangkan asumsi fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Badan Pusat Statistik telah menyusun proyeksi penduduk berdasarkan sensus penduduk dan survei demografi dan kesehatan Indonesia. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan data bagi keperluan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, Kemenkukesra, Kementerian PPN, Bappenas, Kemenkes, BPS, BKKBN, para pakar, dan UNFPA bekerja sama dalam penyusunan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035. Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi pula beban pembangunan jika tidak ada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Namun sebaliknya, apabila jumlah penduduk besar dengan diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, hal ini akan menjadi modal yang kuat dalam pembangunan Indonesia. Dari proyeksi penduduk dapat diperoleh berbagai data dinamika penduduk. Selanjutnya, dapat diperkirakan dampaknya terhadap berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik. Proyeksi penduduk mutlak diperlukan sebagai acuan resmi dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan menengah oleh semua pihak. Proyeksi penduduk bermanfaat sebagai basis data perencanaan pembangunan sektoral yang meliputi jumlah penduduk sasaran sektoral dan proyeksi sektoral. Hasil proyeksi menunjukkan jumlah penduduk Indonesia meningkat dari tahun 2010 ke 2035 sebesar 27% atau sekitar 64 juta jiwa penduduk. Sejak tahun 2012, Indonesia mengalami era bonus demografi yang ditandai oleh dinamika penduduk produktif usia 15 hingga 64 tahun yang merupakan peluang yang baik untuk menggerakkan roda pembangunan. Dan angka ketergantungan semakin menurun hingga mencapai puncaknya di tahun 2028 sampai 2031.
Bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan kebijakan yang tepat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja. Penduduk usia lanjut akan terus meningkat dan mengalami penuaan penduduk mulai tahun 2020. Jaminan sosial dan pelayanan publik menjadi prioritas. Selain itu, intervensi kebijakan yang berbekal data proyeksi penduduk akan menghasilkan pembangunan sektoral yang lebih terarah dan tepat sasaran, terutama untuk pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketenaga kerjaan, pangan dan pertanian, serta ekonomi. Pentingnya proyeksi penduduk untuk perencanaan pembangunan telah digagas oleh Profesor Wijoyo Nitisastro. Beliau melihat pentingnya aspek penduduk diperhitungkan dalam pembangunan di Indonesia dan menekankan pembangunan harus berwawasan kependudukan.